Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifina Masyura Gunawan, dengan NPM 23520110048. Jadi saya di sini ingin menjelaskan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan bencana di Provinsi Lampung. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama, pertanyaan urgensi peraturan daerah bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Jadi peraturan daerah atau Perda adalah instrumen hukum yang menjadi tulang punggung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Otonomi daerah adalah kebijakan yang memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan prinsip demokrasi dan kearifan lokal. Selanjutnya, tanpa harus selalu bergantung pada pemerintahan pusat dengan adanya Perda Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2020. Pemerintahan daerah memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengelola resiko dan penanganan bencana secara mandiri dan responsif terhadap kebutuhan spesifik daerah. Terus selanjutnya, fungsi strategi Perda dalam otonomi daerah. Perda ini berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kewenangan daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bencana yang merupakan urusan wajib daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan Perda, Provinsi Lampung dapat merancang dan melaksanakan program mitigasi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan Perda, Provinsi Lampung dapat merancang dan melaksanakan program mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitas bencana yang disesuaikan dengan karakteristik geografis, sosial, dan budaya daerah. Hal ini menegaskan pelaksanaan prinsip dan desentralisasi di mana daerah diberi ruang manajemen risiko bencana yang sangat efektif. Terus untuk selanjutnya ada penguatan kelembagaan lokal. Bagian penting dari Perda adalah peraturan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau bisa kita sebut BPBD yang bertanggung jawab penuh mengelola kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana. BPDB bukan hanya menjaga lembaga teknis, tetapi juga berfungsi sebagai pusat koordinasi lintas. Selanjutnya, sektor dan penghubung antara pemerintahan masyarakat dan swasta. Penguatan kelembagaan ini memungkinkan respons cepat dan terintegrasi dalam penanganan bencana. Ada suatu hal yang sulit dicapai tanpa kewenangan daerah yang jelas. Terus selanjutnya ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dalam otonomi daerah yang didukung oleh Perda memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan sesuai kondisi lokal sehingga penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisiensi. Ini sangat penting mengingat waktu adalah faktor krusial dalam menghadapi bencana. Selain itu, Perda juga memberikan dasar hukum bagi alokasi anggaran daerah khusus untuk penanggulangan bencana. Terus selanjutnya yang menjamin keberlanjutan program mitigasi dan
dan tanggap darurat. Selanjutnya ada kesimpulan atau pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan Perda. Ini tuh seperti mengatur peran serta masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan sektor swasta dalam pencegahan dan penanggulangan bencana. Pelibatan ini mendukung desentralisasi, partisipasi, dan di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek aktif yang memiliki peran penting dalam membangun ketahanan bencana daerah. Terus selanjutnya ada kesimpulan urgensi. Dengan demikian, Perda ini sangat mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi karena memperkuat kewenangan, kelembagaan, dan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana. Perda menjadi instrumen hukum yang memungkinkan daerah mengelola resiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan, sesuai semangat desentralisasi yang memberikan ruang pengembangan keputusan yang lebih dekat dengan masyarakat. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah seperti tinjauan filosofis, sosiologi, dan yuridis? Yang pertama, saya akan jelaskan dari tinjauan filosofis. Untuk tinjauan filosofis ini, Perda ini berakar pada prinsip filosofis negara sebagai pelindung dan pelayanan rakyat. Negara memiliki kewajiban moral dan etis untuk menjamin keselamatan jiwa dan harta benda warganya dalam konteks otonomi daerah. Dalam otonomi daerah, kewajiban ini diberikan kepada pemerintah daerah agar mereka bisa mengelola dan melaksanakan perlindungan tersebut sesuai dengan nilai dan kondisi lokal. Perda sebagai produk demokrasi lokal juga memperkuat hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan risiko bencana serta mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Konsep keadilan distributif juga menjadi pijakan filosofis di mana Perda ini membantu mendistribusikan sumber daya dan perlindungan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama yang rentan terhadap dampak bencana. Selanjutnya ada tinjauan dari sosiologis. Kalau tinjauan secara sosiologis, biasanya bencana berdampak luas tidak hanya pada fisik, tetapi juga pada struktur sosial dan psikolog masyarakat. Perda ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang mengatur bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dan bertahan menghadapi bencana melalui pengaturan yang jelas, dan Perda membangun norma dan budaya kesiapsiagaan serta solidaritas sosial yang kuat. Masyarakat yang terorganisir dan sadar resiko mampu mengurangi kerugian sosial dan ekonomi, meningkatkan kohesi sosial, dan mempercepat proses pemulihan. Selain itu, Perda memperkuat peran komunitas lokal sebagai aktor utama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana yang sesuai dengan prinsip bottom up atau development yang efektif untuk pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada tinjauan yuridis. Tinjauan yuridis itu seperti perspektif hukum. Perda ini merupakan landasan hukum wajib bagi pemerintahan daerah dan semua stakeholder untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penanggulangan bencana. Perda ini menetapkan kewajiban prosedur serta sanksi bagi pelanggaran terkait penanggulangan bencana, sehingga menciptakan kepastian hukum dan menjamin pelaksanaan yang konsisten.
Legalitas ini juga penting untuk memberikan dasar bagi pengalokasian anggaran, peraturan sumber daya manusia, serta kerja sama antar lembaga. Perda ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga mengintegrasikan kebijakan nasional dan kebijakan lokal secara harmonis. Untuk pertanyaan selanjutnya, aturan yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan dalam Perda. Beberapa pasal dan ketentuan dalam Perda yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan antara lain pembentukan BPBD dan penataan organisasi. Pasal yang mengatur pembentukan BPDB dengan struktur organisasi yang lengkap dan profesional, dilengkapi dengan sumber daya manusia yang kompeten serta fasilitas dan teknologi modern. Ini memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana dan mengurangi kerugian ekonomi dan sosial. Program pencegahan dan mitigasi aturan yang mewajibkan penyusun program pencegahan dan mitigasi bencana secara sistematis, yang mencakup pendidikan masyarakat, pembangunan infrastruktur tahan bencana, dan pengembangan sistem peringatan dini. Dan program ini berkontribusi langsung pada keselamatan warga dan stabilitas sosial dan ekonomi. Pelibatan masyarakat dan swasta. Perda mengatur keterlibatan aktif masyarakat dan sektor swasta melalui kemitraan dan CSR dalam penanggulangan bencana. Hal ini membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi ekonomi dan sosial. Pengaturan pendanaan khusus. Perda menetapkan alokasi dana khusus yang cukup untuk penanggulangan bencana, termasuk intensif bagi komunitas dan pelaku usaha yang berkontribusi. Dana ini memastikan keberlanjutan program dan penanganan yang cepat saat bencana terjadi. Terus selanjutnya ada perlindungan lingkungan dan budaya lokal. Pasal yang menekankan pelestarian lingkungan dan budaya sebagai bagian integral dan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan. Ini menjadi modal sosial dan alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Dan selanjutnya untuk pertanyaan keempat, ada alasan daerah lain perlu membuat perda yang sama. Daerah lain di Indonesia dianjurkan untuk membuat perda serupa karena yang pertama, ada kesamaan resiko bencana. Banyak daerah memiliki resiko bencana alam yang serupa, seperti gempa bumi, banjir, dan kebakaran hutan. Terus perda yang mengatur pencegahan dan penanggulangan bencana sangat penting agar daerah siap dan tangguh. Selanjutnya, pentingnya kesiapsiagaan terpadu. Perda serupa memudahkan pembentukan lembaga penanggulangan bencana yang profesional dan sistematis, dan meningkatkan koordinasi antara daerah dan dengan pemerintahan pusat. Selanjutnya, perlindungan terhadap kerugian sosial ekonomi. Aturan yang jelas dan terintegrasi membantu meminimalisir dampak bencana terhadap masyarakat dan perekonomian daerah, mempercepat proses pemulihan dan pembangunan. Terus ada penguatan sinergi nasional dan internasional. Perda yang seragam atau sejenis mendukung integrasi kebijakan nasional dan memudahkan kerja sama dengan lembaga internasional dalam mitigasi bencana. Selanjutnya ada
peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup. Daerah yang siap menghadapi bencana dengan regulasi yang baik akan lebih stabil dan berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan terhadap jadi untuk kesimpulan di atas itu, Daerah Provinsi Lampung nomor 8 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan bencana. Jadi Perda ini sangat penting sebagai landasan hukum yang memperkuat otonomi daerah dalam mengelola resiko bencana secara mandiri dan responsif sesuai karakteristik lokal secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Perda ini mendukung perlindungan masyarakat, membangun budaya kesiapsiagaan, serta menjamin kepastian hukum dalam penanggulangan bencana. Atur-aturannya mendorong pembentukan lembaga yang profesional, keterlibatan masyarakat dan swasta, serta alokasi dana khusus yang berkelanjutan untuk mitigasi dan tanggap darurat. Karena banyak daerah memiliki resiko bencana serupa, daerah lain dianjurkan membuat perda serupa guna meningkatkan kesiapsiagaan, sinergi nasional, internasional, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Jadi itu materi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.